Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan dan salam ahoy. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi Bapak ucapkan. Selamat bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia di semester 2 ini untuk siswa kelas 9 tingkat SMP dan MTS. Pada semester 2 ini, di pelajaran pertama kita ini, kita akan belajar tentang apa sebenarnya teks diskusi itu. Teks diskusi itu, menurut kompetensi yang kita ajarkan di sini, di 3.9, kita nanti mencoba untuk mengidentifikasi apa sebenarnya pendapat, saran, gagasan yang bentuknya nanti akan menjurus kepada pro dan kontra dalam sebuah permasalahan. Kemudian di 4.9 kita nanti mencoba untuk bagaimana cara menyimpulkan ide, gagasan, dan pendapat itu dalam bentuk teks diskusi untuk mencari solusi dari apa yang didengar maupun apa yang dibaca dari hal-hal teks dalam teks diskusi tersebut. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran setelah belajar ini siswa nanti diharap mampu untuk menentukan apa sih sebenarnya informasi yang ada dalam sebuah teks diskusi. Kemudian kita nanti akan mau mengerti dan mengetahui bagaimana fungsi dari teks diskusi itu. Dan pada akhirnya kita mencoba nanti mampu menyimpulkan isi dari teks diskusi yang terdapat adanya sebuah pro dan kontra dalam sebuah hal, sehingga kita nanti bisa menyimpulkan mencari solusi dari sebuah hal yang namanya diskusi. Baik Ananda, apakah kalian semua pernah memperhatikan dan mengikuti sebuah diskusi? Coba untuk lebih jelinya, perhatikanlah gambar berikut ini. Di sini ada beberapa orang berkumpul sedang membicarakan sebuah topik permasalahan dan nantinya mereka akan merembukkannya untuk menemukan titik jawaban atau menemukan titik tengah untuk menjadi solusi dalam pembicaraan mereka. Nah, inilah sebenarnya sebuah identifikasi awal dari kita, sebuah gambar dari apa yang kita dengarkan. Coba kalian bentuk pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang terjadi pada gambar ini. Silakan. Nah, sekarang coba kalian tebak dulu. Dari gambar tersebut, situasi apa yang kalian bisa ketahui yang terjadi pada gambar itu? Sepertinya situasi sedang berdiskusi ya. Hal-hal apa saja yang kalian ketahui tentang sebuah hal yang namanya diskusi? Kemudian, apakah kalian kegiatan diskusi ini pernah kalian lakukan? Dan dalam sebuah diskusi, apakah kalian juga pernah menyimpulkan isi dari kesimpulan sebuah diskusi itu? Silakan. Baik Ananda, untuk lebih jelasnya kita akan membaca wacana tentang dampak online bagi para pelajar. Coba kita perhatikan wacana berikut ini. Dampak online game bagi pelajar. Dalam era globalisasi ini, online game semakin marak di kalangan masyarakat. Peminatnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa, terutama pelajar. Kini online game ini semakin sudah ditemukan dan banyak macamnya, sehingga masyarakat menggemarinya. Apalagi kini banyak warnet yang menyediakan online game dengan harga yang cukup murah. Hal tersebut membuat peminat game online ini terus meningkat hingga sekarang. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa online game akan memberikan dampak positif bagi para pemainnya. Namun, ada juga yang menganggap bahwa online game akan berdampak positif. Berikut beberapa dampak positif game online bagi para pelajar. Pertama, online game merupakan suatu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Anak yang baru pulang dari sekolah dapat menghilangkan rasa jenuh setelah berjam-jam memikirkan pelajaran dengan bermain online game. Mereka bisa melepaskan kelelahan sambil bermain game. Kedua, bermain online game dapat meningkatkan kreativitas sang anak. Anak akan berimajinasi tentang hal-hal baru yang mereka temui ketika bermain game. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan dari kreativitasnya setelah bermain game. Ketiga, permainan jenis ini dapat melatih konsentrasi anak, terutama pelajar. Sebab pada bermain online game ini, mereka harus berkonsentrasi dengan game yang dimainkannya agar tidak kalah. Keempat, online game juga melatih anak untuk mengatur strategi. Mereka akan mengatur strategi agar bisa menang dan dapat skor terbanyak serta menghindari hal-hal yang bisa membuatnya kalah dalam game. Kelima,
Saat bermain online game, anak akan berlatih untuk bersabar dan tidak pantang menyerah. Ada beberapa jenis game online yang bisa memancing emosi sang anak. Pada saat itulah, anak diuji untuk dapat mengendalikan emosinya agar bisa memenangkan gamenya. Dampak yang terakhir adalah menambah pengetahuan anak dalam kosakata berbahasanya. Sebab ada beberapa online game yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Dengan begitu, anak harus berlatih bahasa Inggris agar bisa memahami berbagai ketentuan dalam game. Tentu di balik itu, semua dampak positif yang dapat kita temui, pasti juga masih ada dampak negatifnya. Nah, berikut ini ada beberapa dampak negatif online game. Pertama, bermain online game dapat menyebabkan kecanduan. Jika sudah terlanjur ketagihan, mereka akan terus berusaha agar bisa mendapatkan skor terbanyak dan mencapai level tertinggi. Mereka jadi berpikir agar tidak meninggikan game tersebut. Kedua, dampak ini masih berhubungan dengan dampak yang pertama. Anak akan lupa waktu untuk melakukan aktivitas penting yang harus dilakukannya seperti belajar, makan, mandi, beribadah, dan beraktivitas lainnya. Ketiga, anak-anak yang sudah terlanjur kecanduan bermain online game akan berusaha melakukan apapun agar bisa bermain game. Bahkan, yang lebih parah lagi, terkadang mereka merelakan waktu sekolahnya hanya untuk bermain game di warnet. Keempat, anak menjadi sering berbohong kepada orang tuanya. Misalnya aja, ia izin permintaannya untuk pamit pergi ke sekolah. Tapi ternyata malah bolos karena pergi ke warnet. Bahkan ada juga anak yang minta uang dengan alasan untuk bayar uang buku di sekolah. Padahal digunakan untuk bayar warnet. Kelima, bermain online game hanyalah akan menghambur-hamburkan waktu dan uang secara sia-sia. Sebab para pecandu akan merelakan apapun hanya demi bermain game. Bahkan mereka rela kehilangan uang, waktu, energi karena ketagihan bermain game. Keenam, pada akhirnya, online game akan membuat prestasi menurun. Jika terus bermain game, mereka bisa melupakan tugas-tugas sekolah, tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, tidak pernah belajar, dan ketinggalan pelajaran bahkan apabila dia membolos. Ketujuh, ada juga online game yang menampilkan adegan kekerasan, sehingga seperti perkelahian. Jika anak yang memainkannya tidak dapat mengontrol emosinya, ia akan menjadi pribadi yang berkarakter keras dan egois. Nah, dampak yang terakhir adalah merusak mata. Hal ini disebabkan karena anak terlalu sering menatap layar monitor saat bermain game. Akibatnya, mata menjadi sakit dan minus. Dan berbagai pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa online game memiliki dampak positif dan dampak negatif. Hal ini tergantung pada pemainnya. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk mendampingi dan membatasi anak saat menggunakan internet agar anak tidak kecanduan dan ketergantungan terhadap online game. Misalnya bekerja sama dengan guru untuk turut memantau perkembangan anak di sekolah ketika mereka sekolah. Ananda sekalian, kalau tadi kita sudah bicara tentang pro dan kontra, bahwa dalam teks tadi ada 6 ya yang pro dan ada 7 yang kontra, sehingga dia bisa simpulkan bahwa yang namanya game online itu ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Kemudian diberikan saran bahwa orang tua harus mendampingi anak dan membatasi ruang lingkup anak dalam beraktivitas bermain game online. Kemudian bekerja sama dengan guru. Disitulah yang disebut dengan identifikasi, bagaimana cara kita mengetahui sebuah teks diskusi. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk menelaah teks berikut ini tentang perkembangan teknologi, tentang sesuatu yang ada dalam wacana berikut ini. Baik Ananda, silahkan kalian membaca untuk menentukan apa sebenarnya permasalahan, apa sebenarnya pendapat yang berbentuk pro, dan apa sebenarnya yang disebut pendapat yang berbentuk kontra dalam teks diskusi berikut. Kemudian cari jugalah apa yang ada dalam kesimpulan dari teks berjudul Perkembangan Teknologi di Mata Masyarakat. Lalu setelah itu kalian identifikasi, jangan lupa kalian membuat dan menuliskannya dalam bentuk bagan tabel berikut ini. Baik Ananda, dari teks yang sudah kita baca tadi dan tugas yang telah Bapak berikan tadi, kita bisa dapat beri kesimpulan bahwa
Teks diskusi itu adalah teks yang memberikan sebuah hal untuk saling bertukar pikiran atau bertukar pendapat untuk memecahkan sebuah masalah. Tujuan dari teks diskusi ini adalah kita bisa mensatupisikan sebuah pendapat untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Fungsi dari teks diskusi ini ada dua hal. Yang pertama adalah untuk memecahkan masalah. Sebuah diskusi dilakukan adalah untuk menemukan titik tengah dan mencari solusi dari sebuah pro dan kontra terhadap sebuah masalah, sehingga memunculkan sebuah hal yang namanya pemecahan masalah untuk dicari sebagai jalan keluar dari sebuah hal yang ada dalam masalah tersebut. Yang kedua, tujuannya adalah fungsi dari teks diskusi itu untuk sebagai pengembangan wawasan atau hal berpikir buat kita untuk agar kita semua memiliki tingkat kreativitas dan kemampuan berpikir yang luas terhadap sebuah masalah, sehingga apa yang kita lakukan memiliki logika yang nalar yang baik, sehingga pada saat kita berbicara di depan umum kita lebih baik dilihat di depan orang. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian menyimpulkan isi atau gagasan atau pendapat atau argumen yang ada dalam sebuah teks diskusi. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami dalam teks diskusi ini. Menyimpulkan teks diskusi, pertama sekali adalah coba kita baca dulu wacananya. Langkah pertama. Atau kita mendengarkan bagian dalam bentuk lisan sebuah diskusi yang ada. Nah, setelah itu, langkah kedua, kita mencoba sambil mendengarkan, mencatat hal-hal yang penting. Sehingga pada saat hal-hal penting itu kita catat, nanti kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Yakni kita mencoba menyusun untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita tangkap terhadap hal-hal inti yang ada tadi. Kemudian setelah itu, barulah kita mencoba untuk mengembangkannya untuk menjadi sebuah simpulan dari isi dengan kata-kata kita sendiri. Jadi ini adalah sebuah bentuk cara kita untuk menyimpulkan sebuah isi yang baik. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan wacana berikut ini. Bolehkah pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah? Memiliki kendaraan bermotor memang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kendaraan bermotor dapat membantu manusia dalam beraktivitas. Pada zaman sekarang, kendaraan bermotor sudah dipakai oleh beberapa kalangan termasuk oleh pelajar. Nah, penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar berdampak positif dan negatif. Keberadaannya kendaraan bermotor khususnya sebagai sepeda motor sangat berguna bagi pelajar karena sepeda motor dapat menunjang proses belajar siswa. Bahkan para orang tua mengizinkan anaknya membawa motor ke sekolah jika ditanyakan kepada orang tua alasannya agar lebih efektif dan efisien waktu. Di samping itu, fenomena pelajar membawa motor ini banyak menimbulkan dampak negatif. Misalnya, para pelajar yang kerap bolos sekolah. Jika seorang pelajar bolos sekolah, ia akan memiliki sifat ketergantungan yang menyebabkan kurangnya semangat belajar. Selain itu, perilaku seperti ini dapat menimbulkan resiko kecelakaan dan rawan pencurian sepeda motor. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah orang tua dan pihak terkait seharusnya bersama-sama mencari jalan terbaik guna menghindari kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi di bawah umur. Baik Ananda, dari teks tersebut coba kalian pahami, kita akan menentukan isinya. Langkah pertama tadi coba kalian dengarkan pada saat Bapak tadi membacakan apa hal-hal yang penting kalian catat. Kira-kira apa ya yang kalian catat tadi pada saat Bapak membaca? Nah, sekarang coba kita temukan jawabannya. Pertama apa? Oke, berarti apa? Ya, yang pertama, kendaraan bermotor sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang kedua, kendaraan bermotor itu memiliki dampak yang sangat baik untuk proses belajar siswa karena membantu mereka untuk pencapaian waktu yang cepat untuk belajar. Tetapi yang ketiga, apa? Silakan. Ya, kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi siswa yang tidak menggunakan sepeda motor dengan baik. Nah, kita kan tadi sudah mencatat hal-hal yang penting.
Kemudian selanjutnya kita masuk langkah berikutnya tadi, sesuai dengan urutan bagaimana cara kita menyimpulkan. Bagaimana cara kita mengucapkan kembali atau mengulangkan kembali dengan kata-kata kita sendiri. Coba kalian ucapkan seperti contoh tadi Bapak. Silakan, seperti ini misalnya ya. Kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk pelajar, kendaraan bermotor ini menjadi sebuah hal yang membantu dalam proses pembelajaran karena waktu yang ditempuh dan jarak yang jauh dapat dengan cepat ditempuh oleh siswa. Tetapi dengan demikian, ada juga siswa yang tidak bisa meletakkan posisi kendaraan bermotor ini pada tempatnya. Mereka sering saja ugal-ugalan, bahkan sering bolos, bahkan mereka itu menimbulkan risiko kecelakaan yang tinggi. Untuk karena itu, kita sebagai orang tua harus rajin mengontrol keberadaannya dan bekerja sama kepada orang guru di sekolah bagaimana cara memberikan pengertian kepada mereka. Nah, itulah bentuk sebuah hal yang namanya isi simpulan yang diucapkan dengan kata-kata kita sendiri. Oke. Baik Ananda, sebelum pembelajaran ini diakhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk latihan bagaimana cara menyimpulkan isi sebuah teks diskusi. Perhatikan wacana berikut tentang pengaruh media sosial bagi remaja pada wacana ini. Silakan ya. Nah, kemudian coba kalian temukan di dalam wacana ini apa sih permasalahan yang ada. Kemudian temukanlah pendapat yang berbentuk pro. Cari lagi pendapat yang berbentuk kontra dan berikanlah kesimpulan apa yang ada pada wacana tersebut. Setelah itu, kalian catat kata-kata yang penting dalam wacana itu untuk kemudian kalian silahkan ucapkan atau kalian tulis kembali ulang dengan kata-kata sendiri dan kalian silahkan mengerjakannya di dalam buku latihan. Oke. Demikian Ananda pembelajaran kita kali ini. Sampai di sini semoga saja bermanfaat, dan satu hal dalam hidup ini adalah perubahan. Oleh karena itu siswa kelas 9 tetap belajar walaupun kita tetap masih dalam pembelajaran daring ini. Semoga kalian tetap dalam melaksanakan ujian nanti bisa sehat walafiat dan terus belajar dengan baik di semester 2 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy!